Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Muhammad. Sobat Atmat Motor Lover. Ya, sore ini kita punya mobil cakep. Sebetulnya tidak hanya sore ini ya, kita everyday itu selalu kedatangan unit cakep. Ya, karena memang teman-teman yang menawarkan mobil ke tempat kita, kalau tidak cakep insya Allah tidak kita beli gitu ya. Jadi wajib cakep. Nah, ini mobil SUV X-Trail yang sangat menarik, tipenya Autek. Jadi tipenya ini X-Trail T31 yang Autek. Jadi dari sisi bumper, grill, bumper depan belakang itu ada beda. Jadi dia yang versi versi mewahnya, versi elegannya. Ya, kalau yang XT itu yang versi adventure-nya ya. Kalau ini yang versi mewahnya, versi elegannya dari sebuah SUV, dan mobil ini cukup terjangkau, harganya murah. Tahunnya 2010, harganya 105 juta, boleh nego, tipenya XT tipenya Autek, tipenya Autek, dan interiornya cukup bagus, mobilnya juga maknyes. Kenapa nanti kita jelaskan. Audionya juga cukup yang sound quality. Nah, kita lihat video berikut. Oke ya, kita sekarang lihat bodinya dulu. Bodi ini mulus, insya Allah 99% ya. Ya enggak mungkin kalau 100%. Contoh ini ada brand halus gak kelihatan. Ini emblemnya Autek pas hilang ini atau dilepas. Kayak pajaknya bulan 5 2030 baru grace. Jadi pajaknya masih brand platnya baru grace ewes-ewes ya. Oke, itu lampu atretnya ada di bawah, itu SUV banget ini. Oke, dan velgnya ini teman-teman, velgnya pakai Fusion, bannya semua nyaris kayak barunya, bannya 235 55 19, velgnya pakai Fusion ring 19 dan wow banget ya, kayak Lexus. Gitu ya sobat ya. Oke, ini kuncinya itu ada dua, masih ready on hand. Sematnya bisa dari sini ya, seperti mobil sekarang. Ini sekarang kunci mobilnya loh, kunci kalau buka ditombol lagi seperti punyanya Pajero. Nah itu begini. Oke ya, yang Pajero yang baru ya, bukan Pajero yang lama, Pajero yang baru. Pajero yang lama teknologinya masih di bawah ini. Oke ya, ini joknya kulit asli. Jadi yang tipe Autek XT itu kulit asli, dan kulitnya ini empuk, cakep, diduduki enak, bahannya sekelas Nappa leather. Jadi jangan disamakan sama kulit-kulitan. Oke, kita napaknya enak. Nah ini bawah-bawahnya loh, tempat air ini bisa dingin juga. Kenapa bisa dingin? Di sini ada kayak AC-nya. Nah, jadi bisa dingin airnya tanpa cool box. Twitter speaker mid-range ini sudah gantian tambahan. Nah, kemudian speaker pintunya juga enak, dia sound quality banget. Audio head unit dia pakai Pioneer yang Japan ini ya. Matic garansi dari tempat saya 1000 kilo, silahkan test drive. Ada apa-apa bilang Atmat Jaya, kita selalu membaranti. Oke ya, ini untuk konektor USB, dan ini buku panduan pemilik manualnya. Kelasinya glove boxnya besar banget. Oke, semua
panel keadaan all normal, insya Allah begitu. Nah ini oke. Pelapon-pelaponnya bersih. All tombolnya. Oke, yang kita lihat bagian belakang. Kalau X-Trail itu di bawah ini, di belakang sini ada stiker jelek kayak begini, ini bawaan dari tokonya. Kalau itu sudah nggak ada, berarti sudah spet ulang. Itu pasti ada ya, ini joknya. Jadi yang tahu kualitas, dia akan tahu bahwa joknya Nissan itu the best. Mohon maaf, joknya Honda itu, CR-V itu sudah enak ya. Bahan kulitnya juga lumayan enak, tapi masih enak punya Nissan. Kita ngomong yang kelas CR-V ke atas ya, jadi CR-V, X-Trail. Saya nggak bahas tentang joknya Mobilio, itu beda. Kasta dan kelasnya tidak sama. Ini kelasnya beda. Ini grill bumper depan. Grill depan seperti itu, dia yang versi Autek. Bumper depannya ada siripnya chrome, fog lampnya ada di bawah. Nah, begini, ini untuk grill depan dan bumper depannya berbeda dengan versi yang tipe biasa. Kalau atas roof railnya seperti punya yang ST ya. Nah, jadi nggak sama dengan Active, beda yang sama dengan punya ST. Ini ada berat sedikit. Mana saya bilang tadi mobilnya tidak 100% tapi 99% cakepnya. Oke. Teman-teman kalau beli mobil begini kelas-kelas X-Trail, CR-V itu cari yang bagus. Mohon maaf ya. Ini mobil ini harganya kan 105 juta, murah. Boleh nego, boleh. 2010 loh ini ya. Ya, andekan ada yang nawarkan saya harga 90 tapi barangnya nggak masuk. Lalu saya nggak mau. Kenapa? Uang 10 juta itu untuk memperbaiki mobil nggak bisa. Menyempurnakan mobil nggak bisa. Nah, kalau mobilmu kamu dapat mobil ini, tips saja. Misalnya kamu dapat mobil dari orang, misalnya kaki-kaki gemblodak, itu rusak. Kamu anggarkan 4 juta sampai 5 juta itu pasti sudah jadi baik lagi, nyaman lagi. Tapi kalau mobil itu interiornya jelek seperti mobil ini kan bagus. Kalau kamu dapat interiornya jelek, itu kamu anggarkan 10 juta tidak akan bisa jadi pulih. Bodinya jelek, kamu anggarkan 10 juta juga nggak bisa selesai. Gitu loh, apalagi bodinya jelek, interiornya jelek, suratnya mati pisan. Nah, itu bisa 30 juta ke atas perbaikannya aja. Jadi kalau teman-teman supaya ini Sapra Bratmajaya yang pinter, yang cerdas, kalau beli kendaraan itu, apalagi kamu bukan pemain mobil, jadi harus cari yang cakep gitu ya. Kita lihat engine-nya. Kita buka mesin, jangan pernah beli mobil yang X-Laka. Untuk mobil-mobil begini ya. Nah, ini kan cakep. Nah, ini klip on ini harus masih bagus semua, nggak boleh ada yang pecah-pecah, apalagi comblong kabeh. Ini tulang-tulangan ini cakep. Nah, ini lampu-lampu ini cakep, nggak ada silen-silen, nggak ada lem, grill nggak ada pecah. Nah, ini harus. Kemudian ini bodi. Kemudian mesinnya ini ada yang mesin 25 sama 20, jadi kode mesinnya GR sama MR. Kalau mobil ini kode mesinnya dia GR, jadi seperti mesinnya SL yang T31 lama. Sorry, kode mesinnya sama dengan T30 yang lama. Jadi mesin ini sama T30 sama. Bedanya apa mas? Bedanya kalau mesin yang lama itu bedanya apa? Sorry. Mesin yang lama itu sama, cuma bedanya di transmisi. Kalau yang lama pakai matic konvensional, kalau yang T31 dia pakai matic CVT. Gitu ya. Jadi lebih halus, lebih responsif. Mobil ini 2500 cc. Kalau orang tidak pernah punya mobil beginian, X-Trail pasti akan membayangkan 2500 cc itu boros. Tapi kalau orang yang sudah punya dan orang yang punya hitungan teknik, dia tidak akan mengatakan seperti itu. Tak kasih contoh. Komen aja yang sudah pernah punya ya. Jadi ini edukasi aja, tidak kok saya jual mobil beginian, tidak, edukasi aja. Orang kalau sudah punya Nissan X-Trail yang T30 maupun T31, ini tak kasih contoh, saya Malang Jakarta Malang, itu bawa Avanza itu solar BBM-nya pertalite habis sekitar kurang lebih 48 liter dari Tangerang ke Malang, 48 liter pertalite. Supir saya kalau bawa X-Trail 2500 cc itu dari Tangerang ke Malang itu habis 52
nggak sampai 55. Jadi kalau bawa Avanza 13 itu habisnya 47, kalau habis bawa mobil ini habisnya 52, nggak sampai 55, maksimal 55 liter. Artinya apa? Selisihnya dari Jakarta Malang tuh cuma 50.000. Ya, ini kalau kita ngomong ya. Dan boyokmu pakai mobil seperti ini nggak mijet no. Terus kenapa mobil ini kok bisa irit? Karena transmisi ini, mesin sebesar ini, jadi dia tidak pernah RPM-nya itu RPM itu putaran mesin, dia tidak pernah menyentuh angka 4.000 5.000. Kenapa? Kalau sopir berani menjalankan mobil ini di angka 5.000, gak wani Pak, terlalu banter Pak. Kalau 5.000 RPM itu mobil ini bisa melesat di 160 kpj, itu terlalu berisiko. Jadi kan orang normal pakai mobil itu kan paling jalannya ya 100 itu kalau detail ya, 90, 100, kadang-kadang 120, kembali lagi ke 90 lah. Itu kan itu RPM mobil ini cuma butuh 2.500. Sedangkan kalau pakai mesin 1.300 cc itu kita butuh RPM 4.000 sampai 5.000, mobil baru bisa melaju 110. Nah, itu kenapa kalau driver saya itu dari Jakarta ke Malang itu kalau bawa mobil X-Trail itu dia senang. Kenapa? Mobilnya nyaman, ternyata BBM-nya itu selisih cuma 50.000, dari cuma selisih kurang lebihnya 5 liter dari Jakarta ke Malang, dan nyaman kan pasti. RPM-nya nggak pernah tinggi. Jadi ketika engine itu besar, dia akan kelebihan tenaga sehingga RPM-nya kecil. Nah, sedangkan konsumsi BBM itu kan tergantung dari seberapa besar peledakan yang ada di dalam ruang bakar atau ruang boring piston. Itu loh ya. Jadi itu jawaban teknis dari sisi berapa banyak peledakannya, karena RPM-nya selalu rendah kan dia kalau dibanding mesin kecil. Kemudian karena RPM rendah tadi sudah bisa melaju karena dia over power. Gitu ya kira-kira ya. Jadi ini sedikit edukasi aja untuk teman-teman supaya saya bilang mobil seperti ini nggak boros itu tidak dianggap berhayal. Nah, monggo komen yang sudah punya T31, T30, dan ini bisa saya buktikan konsumen saya yang pakai T30, T31, kemudian tetangga saya yang pakai mobil seperti ini atau CR-V yang 2400 cc itu nyatanya dia memakai dalam jangka waktu yang lama. Dia nggak jarang pakai jangka waktu yang pendek. Tetangga saya yang punya taruhlah mobil sekelas Sigra kayak gitu biasanya kalau dia nggak ngocol loh ya, dipakai harian itu biasanya sih setahun gitu ditukar lagi ke tempat saya ya, karena ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Nah, kita buka bagasinya. Nah, bagasinya lebar banget. Nah, ini jangan sampai ada nabrak ya. Bagasinya lebar banget. Ini dikasih opsional bangku ketiga bisa. Bagasi ini dengan bagasinya Xenia masih lebaran mobil ini. Kalau dikasih, kalau joknya Xenia baris ketiga itu kamu ambil, itu masih lebar ini. Jadi ini bisa kamu kasih jok ketiga, tapi ya nggak nyaman. Jadinya ya kayak naik di baris ketiganya Xenia itu nggak nyaman. Gitu ya. Nah, karena ini bahannya beberapa ada plastik, hard plastik. Kadang-kadang itu ada bunyi. Nah, ini untuk toolkit manajemen bawaannya. Kadang-kadang ada bunyi kretek itu karena bagasi ini gitu ya. Ini dongkraknya. Ini power outlet kalau kamu kamu tambahi kulkas di belakang atau store cool box ya, itu bisa. Ini seharusnya ada semacam separator ya. Nah, kalau originalnya ada atau dibelikan part online ada, tapi kayak nggak butuh lah. Cuma ada gitu, saya cuma bisa menjelaskan itu ada. Oke. Jadi teman-teman yang cari mobil cakep, nyaman, irit, oke. Dan kalau sebetulnya kalau saya itu kalau beli mobil number one itu adalah safety ya. Safety. Sebelum kita bahas safety, kita bahas spare part. Jadi karena ini T30 mesin QR25 itu mudah melimpah. Kalau spare part murah tidak Kenapa tidak? Ini mobil berkelas ya. Jadi spare part itu semuanya mobil itu harganya sama karena pabriknya sama, tergantung kualitas bahan bakunya. Lah, kenapa kok Nissan Mazda, Datsun Go itu kan satu pabrik sama ini ya? Kenapa kok itu spare partnya lebih murah ya? Karena bahan bakunya beda. Gitu ya. Kalau kamu bandingkan spare partnya Nissan X-Trail, kamu bandingkan dengan CR-V, dengan Harrier ya sama. Gitu loh. Kurang lebihnya nggak beda karena spare part itulah. Kayak itu kan Honda Vario kok. Kamu bandingkan dengan
Partnya mau sepeda di bawahnya misalnya Beat ya beda, karena bahan baku kualitinya beda. Kita ngomong sama-sama original ya, saya nggak ngomong made in KW ya, kita ngomong Juin part ya, original part gitu ya. Kayak aki gini, aki ini semene iki karo aki ini Sigra ya gak podo ya. Aki segini ya kalau kamu ganti rusak ya sekitar 1.300.000. Kalau akinya Sigra ya kamu ganti paling ya sekitar 700. Kenapa ya? Karena besarnya aki sudah nggak sama. Bahan seperti ini kalau kamu ganti ya paling nggak masih 1 juta per bijinya. Kalau kamu ganti akinya Ayla Sigra ya cuma 600 gitu loh ya, karena besarnya ukuran beda, bahan bakunya mobil ini beda gitu sobat ya. Spare part itu sama, supply-nya ya itu aja, pabriknya ya Astra. Ini tak kasih contoh, katakanlah di sini ada ignition coil, itu juga pabriknya sama ya, Denso ya, Hella ya, Bosch, pabriknya hanya itu aja. Aki pabriknya GS, selang ya pabriknya hanya itu aja, radiator ya pabriknya ya itu aja ya, kaca itu pabriknya ya sama ya gitu. Jadi sesuai dengan kualitinya. Dinamo ampere ini ya pabriknya ya itu aja. Oli pabriknya ya itu aja sama toh. Jadi tergantung kualitas. Jadi spare part itu nggak ada yang mahal menurut saya untuk mobil-mobil umum, dari seberapa bagus kualitas dia. Sekarang kita coba test drive sambil cerita ya. Oke, mobil ini kalau kita beli mobil itu, kalau kita mengacu pada negara-negara maju, number one adalah safety. Nah, mobil seperti ini rata-rata dia memiliki sertifikasi Euro NCAP. Euro NCAP itu apa mas? Euro NCAP itu panganan apa? Euro NCAP itu adalah sertifikasi tentang ketahanan uji tabrak atau kecelakaan. Naudzubillah min dzalik, kita memang tidak berdoa untuk seperti itu, tapi hari apa sih kadang tidak ada di tanggalan. Jadi kita beli mobil itu wajib cari yang safety gitu ya. Kontak on, start, oke, engine oke. Sekarang kita nyalakan AC. Tipnya Pioneer yang cakep ini. Bismillah. Kaki-kaki, oh enak, nyaris tanpa bunyi. Kemudian mobil ini adalah karena SUV, jadi dia cukup tinggi untuk bisa melahap di segala medan gitu ya. Tenang teman-teman, kalau pakai mobil beginian, you mau kemana is okay, kamu mau gimana is okay. Rasanya mobil itu wow banget. Dan ini AC-nya double loh teman-teman ya. Jadi di belakang itu ada AC, di konsol belakang ini ada AC-nya. Itu ya. Nah, untuk naikan saya kira Nissan dari sisi SUV juara deh. Ya mungkin masih soft punya Harrier ya. Nah, kalau saya punya pakai Harrier itu dia lebih soft. Jadi kan ini kompetitornya kan mungkin di CRV, Ford, Harrier, atau di Subaru Forester itu Grand Vitara lah ya. Kalau naikkan sih paling nggak nyaman sih Grand Vitaranya mungkin ya, tapi kalau karena Grand Vitara juga masih pakai penggerak belakang, kalau ini kan dia sudah FWD, front wheel drive, dia pakai front wheel drive. Oke. Mobil sekarang semua front wheel drive ya, Innova itu juga front wheel drive, Avanza juga front wheel drive. Ke depan oke. Cuma itu banyak dari plastik saya lihat itu. Jadi untuk T31, untuk T30 masih plastik. Tapi basically no problem. Jadi kita coba juga nggak ada masalah. Dari insinyur Nissan juga mengatakan itu baik-baik saja, dan mobil ini juga lolos dari Euro NCAP dengan bintang yang cukup baik. Makanya kalau saya itu pergi ke luar negeri, kapan hari saya ke Istanbul, kemana, saya lihat mobil-mobil X-Trail T31 itu saya lihat. Artinya negara-negara yang maju, yang punya pemikiran bagus itu banyak yang pakai mobil beginian. Bahkan populasinya mungkin kalau dibanding Fortuner, saya kalau ke barat, negara barat, banyakan si X-Trail ini kalau saya lihat. Kemarin teman saya saya punya teman kebetulan kerja di Moskow, nah, itu dia cerita saya bahwa X-Trail T31 itu banyak populasinya di Moskow, Kremlin itu
banyak populasinya di sana. Paling kayak di sana nih ibaratnya mobil seperti ini, kalau di sini kayak Honda Brio gitu loh. Nah, itu teman saya yang ada di Moskow kemarin cerita saya waktu pulang ke Jawa sini. Yo jelek-jelek ini punya teman di negara-negara sana. Karena ya anak desa saya itu kan banyak yang merantau. Gitu loh sobat ya. Bukan saya sering ke sana, enggak. Ya pernah sekali gitu. Ada proyek kerjaan. Oke ya sobat ya, ini tengah ada tempat penyimpanan cukup besar kalau yang T30 di sini, kalau T31 di sini, dan speedometernya sudah center di sopir ya. Di driver kalau yang T30 itu kurang suka sedikit saya karena speedonya ada di center gravity-nya mobil di tengah ya. Oke sobat ya, mudah-mudahan video ini membawa manfaat. Sedikit ada pesan saya tadi. Yang berminat silahkan ke Atma Jaya, cari barang cakep ke Atma Jaya. Ya, jangan cari yang busuk-busuk kalau ke tempat saya, cari yang bagus saja. Itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.